Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana Fila, mahasiswa Universitas Indah Prasta PGRI, jurusan Bimbingan dan Konseling. Dalam video ini saya akan memperkenalkan tentang apa itu bimbingan dan konseling dan ajakan untuk melakukan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling adalah dua pengertian dengan makna pemberian bantuan kepada siswa, mahasiswa, ataupun masyarakat umum dengan bidang sosial, pribadi, belajar, dan karir, serta penyelesaian diri dengan masyarakat dan lingkungannya. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh guru BK ataupun konselor kepada siswa ataupun konseli untuk mengambil keputusan berkaitan dengan masalah akademik ataupun masalah pribadinya dan membantu merumuskan masalahnya dan menentukan tujuan akhir masalahnya. Adapun pengertian konseling adalah suatu situasi proses bantuan penyelesaian masalah yang bersifat terbuka yang dilakukan secara tatap muka ataupun bisa dilakukan secara online. Nah, yang online ini akan jadi bahasan kita untuk mengajak konseling secara online. Jadi, bimbingan dan konseling adalah dua istilah yang berbeda maknanya, tapi erat kaitannya, yaitu bantuan kepada siswa, mahasiswa, individu dalam masyarakat umum untuk perkembangan ke arah yang lebih dewasa, serta bantuan untuk penyelesaian masalahnya. Bimbingan di sini bersifat preventif atau pencegahan, dan si konseling lebih bersifat kuratif. Berikut ada beberapa asumsi-asumsi mengenai bimbingan dan konseling. Yang pertama, klien dianggap sakit mental, tidak bisa membuat keputusan, bertanggung jawab. Padahal enggak. Justru si klien itu punya kemauan untuk berubah atau membantu atau menerima masukan untuk menyelesaikan masalahnya. Asumsi yang kedua, konselor bukanlah pemegang otoritas dalam konseling, tapi hanya sebagai partner dari klien atau dari siswa itu untuk mendiskusikan masalahnya dan merumuskan tujuan penyelesaian masalahnya. Jadi di sini tuh si konselor tuh nggak bisa buat keputusan, yang bisa buat keputusan cuman si klien, dia mau ikutin sarannya atau enggak, ya dia yang nentuin. Kita sebagai dia yang nentuin untuk penyelesaian masalahnya. Kita sebagai konselor cuman bisa ngasih saran, masukan atau bantuan yang lainnya. Asumsi selanjutnya, konselor memiliki nilai, perasaan, dan standar bagi dirinya, untuk dirinya. Secara moral nih, si konselor itu nggak bisa netral, tapi hal ini bisa dikomunikasikan kepada si klien. Asumsi selanjutnya, konselor memfokuskan pada perubahan tingkah laku si klien. Tidak hanya semata-mata membuat dia sadar, tapi harus ada juga tindakan atau action atau aksinya. Misalkan, ada siswa yang sering telat, lalu dia konsultasi dengan guru BK. Guru BK-nya mengasih saran, coba datang lebih awal lagi. Tapi hal tersebut keesokan harinya dan seterusnya masih telat juga. Kenapa? Karena nggak ada actionnya, nggak ada aksinya. Kalau dia pengen berubah, kenapa dia nggak datang lebih awal lagi sesuai yang disarankan guru BK pada saat itu, pada waktu itu. Asumsi yang terakhir, dalam bimbingan dan konseling ada istilah klien tidak pernah salah, tapi ada kalanya si klien itu melakukan kesalahan tanpa dia sadari telah melanggar norma ataupun peraturan yang ada. Selanjutnya ada fungsi konseling. Apa aja sih fungsi dan manfaat dari konseling? Yang pertama, sebagai fungsi pemahaman tentang informasi yang ada atau berita yang sedang viral, ya, yang membuat kita tuh terhindar dari isu-isu yang beredar. Terus ada fungsi pencegahan. Maksudnya gini, ada hal-hal yang harusnya sebaiknya sebelum kejadian tuh kita cegah. Misalkan tentang bahaya narkoba, sebelum kejadian kita melakukan itu sebaiknya kita cegah dulu, karena sebelumnya sudah dapat informasi, jadi bisa kita cegah. Yang selanjutnya adalah fungsi pengentasan masalah. Maksudnya tuh gimana sih fungsi pengentasan masalah? Itu penyelesaian masalah. Jadi kita bantu, kita
kita dengarkan keluhannya, masalahnya, dan kita bantu untuk memberikan saran atau solusi atau bantuan untuk penyelesaian masalah tersebut. Dan yang terakhir, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Maksud dari fungsi pemeliharaan dan pengembangan itu, misalkan kita punya bakat nih, kita punya minat, nah itu bisa kita kembangkan lagi. Misalkan ada yang namanya minat bakat, itu kita bisa kembangin terus. Potensi-potensi yang ada dalam diri kita, yang kita minati, itu bisa kita kembangkan terus, karena akan berpengaruh pada karir kita atau pilihan pekerjaan kita nanti. Alasan kenapa kita harus melakukan konseling dapat menyembuhkan atau mempelajari cara-cara yang lebih konstruktif atau membangun untuk menghadapi masalah Anda. Hal ini bisa membantu Anda dalam melewati masa-masa sulit ataupun tekanan yang sedang meningkat. Konseling direkomendasikan kepada setiap orang yang memiliki masalah, yang sedang bergumul dengan masalah kehidupannya, masalah hubungan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan mental, serta masalah yang mengganggu produktivitasnya. Konseling ini akan sangat berhasil jika individu yang melakukannya mempunyai kemauan yang kuat atau keinginan yang kuat untuk berubah. Jadi konseling ini paling efektif, paling worth it gitulah. Penting untuk disadari bahwa konseling dan merawat kesehatan mental itu penting untuk setiap orang. Karena konseling dapat membantu setiap orang meningkatkan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi jangan ragu untuk konseling. Tadi di awal sudah saya singgung mengenai konseling online. Apa itu konseling online? Konseling online adalah konseling yang dilakukan dengan memanfaatkan media internet, yang dimana prosesnya bisa dilakukan melalui situs resmi konseling profesional, web, chat, email, ataupun video conferencing. Nah, sekarang saya akan rekomendasikan tempat untuk melakukan konseling online. Yuk kunjungi website mindtales.id. Sini ada beberapa layanan untuk melakukan konseling, seperti layanan konseling perorangan, konseling pasangan, konseling kelompok, konseling konsultasi, tanya psikolog, dan hipnoterapi. Serta tersedia juga berbagai macam fitur sesuai dengan masalah yang sedang kalian hadapi, seperti bipolar disorder, communication problems, konflik keluarga, stres, pengembangan diri, percintaan, dan lain-lain. Ayo, utarakan masalah yang mengganggu produktivitas Anda dengan melakukan konseling bersama ahlinya.